Saya berada di kawasan Tomohon untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini. Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari bukunya Ted Kalister yang menulis buku Prime Gospel Teacher. Nah, ini ada kisah menarik seorang ibu yang usia pernikahannya itu 13 tahun. Lalu setelah melahirkan anaknya, dia bercerai. Dia tidak bisa baca tulis dan akhirnya bekerja di sebuah keluarga yang kaya sebagai nyuci setrika baju. Dia tinggal di daerah kumuh di wilayah Detroit di Amerika. Ibu ini walaupun dia single parent, miskin, nggak bisa baca tulis, dia jemput anaknya pulang sekolah, dibawa bekerja di keluarga kaya yang punya aneka fasilitas, yang pada waktu itu TV itu wow, anak kecanduan luar biasa. Nah, ibunya membatasi anaknya melihat televisi. Sebaliknya, dia kasih tugas anaknya baca buku di rumah bosnya dan meringkasnya 2 buku per minggu. Anaknya bisa aja gitu ya, bikin tulisan kasih ibunya nggak bisa baca gitu ya. Tapi ibunya mengamati huruf-huruf kalau itu sama dengan yang kemarin. Dan singkat cerita, anaknya melakukan tugas itu walaupun itu tidak menyenangkan baginya. Didikan ibunya ini membuat anak ini meraih juara waktu kelas 7 SD. Lalu singkat cerita dia menjadi orang yang hebat. Siapa dia? Dia adalah Ben Carson. Adalah umur 33 tahun, dia menjadi ahli bedah otak terkemuka di dunia ini dan menjadi kepala sebuah rumah sakit. Apa inspirasinya? Anak tahu apa yang enak, tapi orang tua tahu apa yang baik. Karena itu walaupun itu bukan hal yang mengenakkan bagi anak, tugas orang tua tetap harus mengajari anak, memerintahkan anak, menyuruh anak melakukan hal-hal yang perlu di dalam hidupnya. Kisah ini memberikan inspirasi yang tegas, jelas bahwa anak itu lahir nggak tahu apa yang baik, apa yang benar. Dia tahu apa yang enak. Dan dia akan terus meminta yang enak, yang enak, yang enak. Bermain, makan, nonton, ya. Itu semuanya diperlukan, apalagi kalau bermain ya sama temannya untuk sosialisasi dalam hidupnya. Tetapi orang tualah yang mendidik anaknya, mengarahkan anaknya, melatih anaknya untuk melakukan yang baik dan yang benar. Melalui pelatihan ini, maka lama-lama anak akan mengerti, oh ini baik, ini benar. Karena dia lahir tanpa pengertian, dia lahir tanpa kamus juga. Maka anak perlu belajar. Nah, ketegasan hal ini membuat anak nanti akhirnya terbentuk. Tapi kalau anak dibiarkan gitu kan, pembiaran, ya dia main sesukanya, nonton sesukanya, nonton TV sesukanya, nonton game sesukanya, main gadget sesukanya. Nah, dia akan tumbuh ya seperti apa yang dia alami. Jadi orang tua perlu mengasihi anaknya, memberikan kesukaannya, tapi dengan tegas mengatur apa yang perlu dan yang baik bagi si anak. Inspirasi kedua yang jelas dari kisah Ben Carson adalah bahwa dia akhirnya menjadi dokter yang sukses di tingkat internasional karena dia dari kecil punya kebiasaan membaca yang dipaksa oleh ibunya. Nah, kenapa membaca ini penting? Karena itulah jendela dunia. Orang pintar, orang bodoh, volume otaknya itu nggak jauh beda. Orang yang di penjara atau yang di meeting para CEO yang hebat, itu volume otaknya nggak banyak berbeda. Yang beda itu isinya, ya. Sehebat apapun komputer, kalau nggak diisi data, nggak diinstal program, nggak bisa digunakan. Nah, itulah pentingnya membaca bagi seorang manusia, karena akan mengisi otaknya, membuat dia cerdas, wawasannya luas, yang membuatnya berhasil. Sekali lagi, anak tahu apa yang enak, dia nggak tahu apa yang perlu. Maka orang tua tahu apa yang perlu, anak dilatih kebiasaan membaca. Semua orang bisa membaca, lulus SD, semua rakyat bisa membaca. Tapi tidak banyak yang suka membaca. Yang suka membaca, dia lebih cerdas, dia lebih bijaksana, wawasannya lebih luas, dia akan memimpin yang tidak banyak membaca. Karena itu, latih anak Anda untuk punya kesukaan membaca sejak kecil. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Tomohon. Salam dahsyat, luar biasa.